I don't wanna fall in love. I just wanna. Halo teman-teman, kembali lagi di eBay Channel. Oke, kita bahas lagi yang part kedua, yaitu mengenai mining lagi ya. Apakah mining itu menguntungkan? Kalau saya jawab enggak, karena mining itu kalau buat kehidupan sehari-hari saya kira saya sih nggak rekomendasi kalau saya ya, karena kita hitung gini aja, kita hitung-hitungan saja ya. Saya akan cari, biasanya saya pakai di NiceHash GPU profitability ya. Jadi kalau kalian pikir mining itu menguntungkan atau tidak, nah kita coba ya. Biasanya yang paling murah atau paling gampang dipakai itu RTX 588GB. Nah di sini kita lihat, sebelum ke sini kita setting electric cost-nya 144,7 IDR per kWh ya. Jadi buat kita di rumahan lah ya, bisa sampai 200.000 kVA harusnya masih sama. 1444,7 itu bisa dicari lah banyak di internet. Nah, kita lihat di sini kalau pakai RX 570 ini 17.000. Kebetulan kalau si NiceHash ini tergantung sama Bitcoinnya sekarang lagi berapa. Kalau Bitcoin lagi turun kayak sekarang, Bitcoin lagi berapa ya? 570 kalau nggak salah. Itu ya dia akan turun, profitnya juga akan turun kurang lebih di 12 ribuan ya, 12.750 ya. Kita buka lah ya. Atau kita cari dulu lah harga RX 578GB. Jadi buat kalian pemula mau mining, saya sih rekomendasinya ini atau 1660 Super ya. 1660 Super ini juga lumayan nih ya. 1660 Super ini dia masih rada-rada mahal ya dibandingin RX 578GB. Kalau kita cari si RX 578GB 8GB, kita lihat harganya paling murah di 5.850.000 ini. Kalaupun ada ini biasanya toko nggak hidup ya. Oktober 2021 ini toko nggak hidup, jangan dilihat pasarannya. Kalau saya lihat sekitar 5 juta, ini 5.800.000 ini yang pas lah ya. 5 juta terlalu mahal, 8 juta terlalu mahal ya, 5.800.000 lah ya. Kalau 2 juta ini pasti toko nggak hidup ya. Nah, coba mana toko ya. Terakhir online Desember 2020 udah pasti nggak hidup ya. Memang harganya dulu segini ya teman-teman ya. Ini harganya sekarang masih di sini, masih stagnan di sini, nggak turun-turun lagi dia. Waktu saya beli masih 7 jutaan, ini sudah 5,850. Kalau kita hitung, kita pakai Excel lah ya. Kita hitung. Kita anggaplah kalian mau invest sebuah mining. Kita mau invest. Kita lihat satu RX, nah, gedein ya. RX 578GB, 8GB. Itu harga 5.850.000 keluarga ya. Ini kita kasih koma biar pasti cetot ya, bener ya. Ini harga 1 VGA. Sekarang tadi dia bilang 1 VGA, ini saya gedein lagi ya. Kita lihat di sini si NiceHash bilang saya bisa profit, ini udah bersih ya. Di 12758. 12.127.53,87. Komanya pakai apa nih komanya? Komanya pakai ini ya, biar koma-komanya lah, nggak enak. Oke, ini profit 1 hari, 24 jam ya. Berarti kalau kita ngomong rata-rata 1 bulan 30 hari, maka dia ini sekitar ke 300.000, oke, 300.000. Sekarang kita coba ngomongin return of investment, ROI-nya, return of investment. Jadi modal kita keluar 5,8 juta itu balik dalam berapa lama? Dalam 15 bulan. Ya, 16 bulan, 15,2. Ya udahlah, turn up lah ya, 16 bulan. 16 bulan. Nah, ini baru balik modal ya. 16 bulan baru balik modal. Asumsi VGA udah 16 bulan, kalian mau jual ya paling setengahnya lah ya. Kalau kalian udah bekas dan second, kita nggak pernah tahu harga ini turun atau naik. Itu resiko pertama. Kedua, kalau kita bilang modal yang kalian hasilkan saya mau pakai buat kehidupan sehari-hari, yakin apakah bisa? Karena kalau saya ngelihatnya modal ini nggak kecil ya. Kalaupun kita 300.000 per bulan dan kita mau buat kehidupan sehari-hari, ketika ada yang rusak VGA-nya, terus kita mau nutup dari mana? Akhirnya nggak mungkin kan? Kita baru bisa mulai
make dia menurut saya setelah return of investment-nya kita atau balik modalnya kita terjadi, baru kita mungkin bisa pakai sisanya bulan ke-17 dan seterusnya itu untuk profitnya kita, itu baru profit bersih profitnya kita ya. Kalau sisanya ini revenue itu masih kotor lah, belum modal kita belum balik modal. Asumsi deh, saya mau buat mining komputer udah ada, saya mau buat mining. Ada ya teman-teman, Anda bisa mining dengan cara menggunakan namanya VGA splitter. VGA splitter 4 volt. Ada kok ya, bukan yang ini, sorry, PCIe splitter 4 volt. Ada nggak? Coba ya. Nah, yang seperti inilah, ini pre-order, yang pre-order. Ini berapa port? 4 port. Ya ini oke lah, benar. 400.000 kemahalan, 400.000. Ada yang lebih murah nggak? 400.000 sekarang rata-rata ya. Mahal juga ya. Oh ini ada nih, anggap 280. Ya kayak gini ya. Ini Anda pakai ini harganya 280, anggaplah ya kita pakai ini 280. Benar ya, titik ya. 280 ini buat PCIe splitter 1/4. Ini PCIe splitternya. Di itu kita butuh namanya riser VGA. Ini buat kita keluarin VGA-nya. Ya, kita pakai yang 10S Plus lah ya. Ini yang paling menurut saya recommended ini ya, 10S Plus. Jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Dia pas tengah-tengah, tadi dia 98.000 ya. Dia sudah bersama dengan kabelnya, tapi ini saya nggak recommended. Biasanya orang-orang bilang kalau kita pakai VGA yang PCIe-nya di atas 70 watt, nggak recommended menggunakan ini. Dan kalau kita lihat si RX itu 130 watt, berarti kita butuh lagi samanya PCIe splitter. Apa sih ini? Nah yang minimal 8 pin ini, tapi kalau saya rekomendasinya kalian belinya yang model ini masih mending lah ya. Ini rada tebal nih, tapi kalau saya sih rekomendasinya model gini. Nah ini saya rekomendasi model ini benar-benar 80 EWG, dia lebih tebal kabelnya. Kalau teman-teman coba beli, ini 18 AWG, sorry 80 gede amat ya. 18 AWG ini benar-benar pas lah ya. Kalau saya rekomendasi ini karena saya udah beli beberapa yang 26.000 itu kabelnya lebih tipis, lebih lembek, jadi nyoy-nyoy gimana gitu. Nanti mungkin saya bisa bikin video di nextnya yang buat bedain ini sama kabel-kabel yang lain ya. Nah, tadi kita berapa tadi ini? 50.000 ya, splitter. 50.000. Jadi saya butuh berapa nih? Saya butuh satu ini, saya butuh 4 ini, dan saya butuh 4 ini. Jadi saya asumsi motherboard, RAM, dan CPU kalian sudah punya, kalian sudah punya ya. Berarti ini butuh 4 ini, bisa jadi satu motherboard yang sudah kalian punya, yang 16X itu punya PCIe 16X ya. Ini motherboard dengan PCIe 16X ya. Kalau nggak narik. Nah, terus satu lagi adalah PSU-nya. Kalau kita mau bikin 4, tentu saja kita perlu PSU minimal 1000 watt saya kira. Kita cari PSU 1000 watt. Kalau kita mau main dengan 4 VGA, kalau di bawah 1000 watt, saya sih nggak rekomendasi ya. Karena pasti drop. Berapa sih yang paling murah PSU? 1000 watt, 2000 watt, 1300 watt, ada nggak 1000 watt? Nah, 1000 watt, mahal banget, 3 juta. Jangan 3 juta lah ya. Inilah 1.300.000 masih oke lah nih. Waduh, tapi dia udah yang modelnya gini, jangan lah ya. Nanti repot. Mana ya, ini modular, ada yang murahan nggak ya? Aduh, mahal-mahal sekarang PSU ya. 500 watt, 200 watt, aduh, susah amat nyari. 1000 watt masih 3 juta. Oh, paling murah masa ini 3 jutaan ya. Ada lagi murah nggak ya? Kita cari ya. PSU yang murah meriah ini masih 2 juta, 80 watt, 80 gold plus gold ya. Ternyata mahal-mahal ya. Ini berapa nih? Kalau gitu kita langsung aja lah ya. Kita invest langsung ke 2000 watt aja dah. Anggap kita nanti bisa mining dengan yang lebih kecil. Ya, lebih banyak VGA-nya. Karena lebih murah. Nah, ya mau lebih murah kan ya. 2000 watt dibandingin itu. Ya udah inilah ya. Kita pakai inilah. Nyata yang 1000 watt tuh mahal-mahal. Yang Bitcoin aja lah. Ini cuma 1.899.
1000 ya, oke. Karena kan kita biasanya kalau PSU yang kita pasang di komputer kita dengan VGA paling 550, 600, saya juga pakai 450 watt ya. Nah, butuh modal ini kita tadi sama si VGA-nya, si RX 580 ini kita tadi butuh 4 ya. Jadi ini modal kalian deh 4 nih. Biasanya dengan menambah VGA tentu ROI-nya lebih cepat. By the way, ini tadi kita belum, ini baru ngitung kasar ya, kita belum ngomongin listrik seperti kemarin lah ya. Ini kita butuh 1. Jadi berapa nih? Ini dikali ini. Wahin, kita dapat, kita kasih koma-koma. Oke, kita sama, ini kita butuh 4. Kita bisa 4 ya. Ini modalnya kita nih. Asumsi kalian udah punya motherboard, nggak usah invest lagi, dan lain-lain. Ya, 26 juta ditambah 1 rig deh ya. 1 rig, kita butuh rig kah? Raknya rig. Rak rig berapa? Sekarang berapa ya? Rak rig. Ya, yang murah meriah aja lah buat Indonesia. Kayu dia boleh nih 200.000, tapi kemarin saya beli murah kok, cuma 150.000. Masih mahal-mahal lah. Kita kan mining pemula, bukan mining yang expert seperti yang di YouTube itu. Mana dia? Wah, tidak ada coy. Masa udah nggak ada? Udah nggak ada ya. Mungkin kita cara baca, bukan cara baca. Kita kasih raknya dalam bahasa Inggris coy. Rak mining rig ya. Ini lebih enak. Ada nggak? Iya, nah ini ada ya. 250, 300, 250, 200. Wah, ada naik harga rata-rata ya. 225. Ya, kita pakai ini deh ya. Kalau nggak ya 225 nih, ntar ya. Kita ada lagi. Ada nggak yang murah? 250. Naik harga semua coy. Memang. Pakai rak kayu. Oke sih. Tapi saya kira akan lebih tahan lama model gini sih. 225 mendingan ini sih. Mendingan yang bajaringan. Kalau saya loh ya. Ya udahlah kita pakai ini lah ya. 6 VGA nih ya. Cocok lah ya. Ini bajaringan. Kalau saya sih prefer ini karena ini lebih kuat dibandingkan si kayu menurut saya. Kayu cukup kuat, cuman saya kira ini kalau bertahun 2-3 tahun ini masih sangat-sangat solid ya. 225, ini kita butuh 1, ini kita kali, oh ini udah sama ya, udah sip. Nah, ini modal awal. Ini kita asumsi kita akan nggak keluar modal di sini ya. Ini kalian sudah punya RAM, sudah punya PCIe dan lain-lain. Ini modalnya ya, 26 juta. Nah, sekarang kita seperti kemarin saya bilang, watt yang keluar kalau saya show punya saya sebetulnya saya juga pakainya RX ya, RX 570. Ini saya akan nice hash, tapi saya menggunakan HiveOS karena lebih gampang dan nanti saya ceritakan kenapa konfigurasi memorinya beda-beda dan hash rate-nya juga nggak seindah itu juga. Nah ini 570 di sini kelihatan tulisannya kelihatan nggak nih? Kelihatan tulisannya 75 watt, 70 watt, ada 68, ada 80 watt. Tapi ini nggak ini juga teman-teman yang keluarnya karena kenyataannya di ampere meternya, di power meternya saya, ini kan totalnya dia bilang 437, tapi di power meternya saya itu 750 watt ya, jadi ada tambahan ekstra. Jadi kalau saya bilang, ini valid nih, 130 watt ini adalah memang itu yang keluar, kita pakainya itu saja ya. Ditambah, ingat waktu kemarin saya di sesi yang sebelum ini ada bilang, ada tambahan lagi 80-100 watt terkait dengan CPU dan motherboard kita juga butuh namanya power supply. Jadi kita ngomong listrik. Listriknya ada butuh pertama VGA-nya. Listrik VGA tadi 130 watt. Ya, 1 VGA. Terus kita ngomongin lagi apa ya, cost-nya tadi si power untuk CPU, motherboard dan lain-lain itu di 100 watt. Jadi kalau kita punya 4 ini 4, ini 1, ya berapa nih total listriknya? Ini dikali kodidan. Dikali ini, nah ini sum ya 620, wajar lah ya 620. Anggaplah kalau nggak kita berarti 600 lah ya, 600 watt deh listrik. 600 watt kita punya, ini kita kali 24 jam dibagi 1000 itu, sorry ini tadi 100.000, ini adalah per hari ya. Jadi 600 watt dikali 24 dibagi 1000 itu adalah listrik per kWh. Ini kWh per hari, kWh per hari, per day, per hari ya, day.
Maka ini kalau kita kali 30, maka dia 400, dan ini kalau kita kali lagi 1444,7, maka dia sekitar 6. Nah, ini berapa nih? 624 ini adalah per bulan, IDR per bulan. Ini adalah biaya listriknya. Kita keluar modal ini. Dan tadi kalau kita lihat, oke, karena kita udah ngitung biaya listrik yang ini, kita makan hitung dari profit ya. Ini profitnya 17.000 per hari ya. Profitnya 17.000 per hari. Ini modal tadi ya. Modal. Sekarang kita ngomong profitnya si profit revenue dari revenue dari mining pakai RX 578 GB. Itu segini, ini ya koma ya. Nah, ini sehari kita kali 30 hari, maka ini sama ini dikali 30 hari, maka ini adalah dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kita ada kali 4 ya. Ini kali 4, ini dikali 4, kali 4, iya benar 4 VGA, maka 2 juta. 2 juta dikurangin sama 624 gitu ya. Nah, ini profit bersih. Profit bersihnya kita per month. Tadi kita punya modal 26 juta, sekarang kita ini 26 dibagi dengan 1.404.000 karena kita harus bayar listrik, kecuali baik lagi listriknya saya nggak bayar, listriknya punya orang lain maka lebih cepat. Maka dia ROI-nya 18 bulan, teman-teman ya. Nah, di sini yang saya bilang, ketika kita bilang ROI 18 bulan, ini baru ROI. Ini return of investment ya. Kita baru balik modal setelah 18 bulan. Ingat, ketika kita balik modal 26 bulan, 18 bulan baru balik modal 26 juta ini, kita basically kalau saya pengusaha, pasti saya muterin duit ini lagi, tapi saya nggak akan pakai duit ini buat hal lain. Misalnya saya bikin mining yang kedua. Ya. Saya pakai buat putar ini lagi, saya bikin mining kedua, baru hasil dari mining kedua saya pakai buat makan. Mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya mau mining buat nambahin ini, saya sih nggak rekomendasi teman-teman. Kenapa? Karena coba pikir lagi lah gitu ya. 26 juta kita dapat jadi ya 1.400.000, terus kita mau pakai makan. Ketika ada VGA-nya rusak, kita mau balikin pakai apa? Nggak mungkin kan? Ya. Jadi saya cuma rekomendasi mining lah ketika kalian punya uang lebih. Misalnya saya punya saving. Nah, kenapa saya mining? Karena saya ada uang lebih. Tapi saya tidak menggunakan jadi saya mencari passive income bahasanya gitu ya. Saya kerja, saya punya passive income, saya bikin mining. Kalau enggak, saya nggak mau bikin mining, serius. Tapi karena saya punya uang lebih, saya bikin mining. Saya punya saving, kalau saya punya saving 26 juta, 27 juta deh, 27 juta mah saving. Saya punya uang di bank 27 juta. Saya mau depositoin ini uangnya, saya mau depositoin. Bunga di bank sekarang berapa sih? Paling persen 4%. 4% itu paling besar deposito. 1 tahun ya. Ini kalau kita kali ini 1 tahun, ya, ya cuma 4%, ya benar ya, 4%, 1 juta, ini dibagi 12 ya, setahun 1 juta, dibagi 12, per bulan dapat 90.000. Jadi kalau anggaplah saya 2 tahun, ya kurang lebih saya dapat 2-3 juta, ya kan, kalau ini saya 2 tahun. 20 juta saya simpen di bank, tapi kalau saya pakai in mining, saya bisa putar duitnya. Daripada saya pakai simpen di bank, saya dalam 2 tahun bisa dapat modal balik. Terus saya putar lagi untuk saya cari lagi modal yang lain untuk menambah lagi dibandingkan saya saving di bank dari deposito. Disitulah saya mining. Tapi kalau teman-teman uangnya pas-pasan, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya motor deh sama rumah dulu lah menurut saya kebutuhan premier. Saya kira sih nggak worth it ya kalau kita habisin duitnya ke mining, kecuali Anda risk taker, balik lagi. Karena mining punya risk ya. Seperti RX 570 ini punya risk, teman-teman. Harga ini adalah harga ketika Ethereum masih bisa di mining. Ya. Sementara kita sama-sama tahu Ethereum itu katanya akan proof of stake. Ya, proof of stake ya. Proof of stake katanya nggak bisa lagi di mining menggunakan VGA karena VGA itu bukan membayar, consume banyak power, banyak listrik. Jadi dia mau menggunakan proof of stake, di mana balik lagi kalau info-infonya hanya bisa di mining menggunakan ASIC, dan tentu saja profitnya udah nggak sebanyak dulu, dan lebih banyak kalian bisa cari di internet ya. Banyak orang bilang proof of stake itu hanya membuat orang kaya lebih kaya, orang miskin ya biasa aja gitu. Jika berbeda dengan mining dengan VGA, mining dengan VGA ini kita bisa sharing lah ya,
mining bersama, kalau sebuah pool dapat Bitcoinnya, dapat koin yang di mining dan dibagi rata sama yang mining. Itu kan memeratakan ekonomi gitu ya sebenarnya gitu. Tapi sayangnya ada dampak ke sana, yaitu listrik yang makan banyak. Nah, jadi balik lagi, kalau saya nggak rekomendasi kalian punya ngabisin apa, mau coba atau saya mau berhenti kerja terus saya mau mining, nggak gitu ya teman-teman. Tapi ya pelan-pelan. Savingnya, kelebihan uang kalian, kalian puterin di sini. Setiap ada lebih dari ini, bukan di saving lagi, tapi diputerin lagi. Tadi uang lebih. Tapi kalau kalian mau mining untuk makan, saya sih nggak rekomendasi. Kalau mining buat makan. Tapi kalau ada uang lebih mau kita puterin, masih oke tuh. Tapi ingat ya, ini ada resiko, sama aja kayak kita main saham misalnya. Bisa aja miningnya udah nggak bisa lagi pakai RX 570, maka turun. Terus gimana dong kalau nggak bisa pakai RX 70 ya? Kita harus cari yang lain. Contoh, nah, kayak apa ya? Main the start. Oh, waktu main aja. Waktu main itu nggak ada RX 570 yang ini. RX 570 ini 84 GB ini ya. 4 GB dia bilang bisa pakai Raven Coin. Coba kita cari yang 570. Tuh, 570 dia tuh 4 giga ini, bukan 8 giga. Dia beda ya, teman-teman. Atau kita ke ini deh, waktu miner start ya. Miner start GPU profitability deh. Ya, ini hari Earth ya, hari Earth harusnya kita juga mulai memikirkan, mau mining nggak ya? Tapi ada ya di 570. Nah ini ya. Ini kurang lebih sama lah ya. Nah, ini kan kita lihat di sini ya, paling banyak dapatnya apa sih? Ini ETH, semua ETH ya. ETH semua ya. ETH, ini ada ETC. Nah, oke lah. Asumsi ETH tidak bisa lagi di mining, ya berarti sampai ETH ya 0,9. Kita bisa dapat apa? Kita bisa memining dengan ETC. ETC di 0,5 profitnya, tapi ada listrik 0,9 dan hanya 0,65 dolar sekali. Kalau kita 14.000, 0,5 berapa? 0,65 0,65 dikali 14.300 tuh ya, 1 dolar. 9.000 rupiah turun lah ya profitnya dibanding tadi yang 12.000. Turunnya berapa tuh? Tadi 12.000 berapa tuh tadi? Mana ya? 12.000. Ini udah potong listrik nih. 12.000 something lah ya. 12.000 deh, sudah 12.500 deh. Kurang berapa nih? 3.000 ya. 3.000 itu berapa persen dari 12.000? 25%-nya. Ya, lumayan lah ya. Bayangin dia turun ke 3.000. Oh, salah. 26% tuh ya. Ya, makin lama nih ROI-nya kita ya kan, bisa jadi 2 tahun lebih baru ROI. Kalau misalnya ETH atau Ethereum tidak bisa di mining. Jadi yakin ya mau mining. Nah, pikirin lagi baik-baik. Ini hanya pendapat saya pribadi. Kalau misalnya kita yakin, monggo, kayak saya ada uang lebih ya, baru ya. Tapi kebutuhan primer saya sudah terpenuhi. Ya. Tapi kalau enggak sih, menurut saya penuhi itu kebutuhan primer. Atau ketika kalian masih muda, masih tinggal sama orang tua, listriknya dibayar orang tua, ya orang tua setuju ya silakan lah ya, balik lagi. Karena kalau misalnya kita listriknya nggak bayar bro, ini nggak bayar, kita ngomongnya dari ini langsung dibagi sama ini prof ya 27, ya kita 12 bulan 1 tahun balik modal bro ya. 12 1 tahun balik modal lah ya, kalau nggak mikirin listrik lah ya, 1 tahun ya baik lagi. Habis itu kita bikin rig kedua, nah bikin rig ketiga dan seterusnya, baru habis rig ketiga dan itu baru kita mulai ngambil profitnya, kita pakai buat kebutuhan kita, beli sesuatu ya. Tapi intinya ya this is a business lah ya, kita bilang mining itu, kalau saya bilang mining itu bisnis. Jadi ya kalau kita nggak punya saving, nggak ada uang lebih ya jangan. Tapi kalau kalian punya, kecuali kalian memang dari awal udah businessman yang mau coba shifting, balik lagi, tapi di sini ada modal yang besar, ya modalnya nggak kecil. Ini asumsi ketika udah punya motherboard, terus kalau nggak motherboardnya nggak punya gimana? Nah, kita harus beli motherboardnya, kita cari lagi ya. Tokopedia, Tokopedia. Saya nggak promosi Tokopedia ya, tapi saya lebih suka cari Tokopedia aja. Tapi saya nggak ada apa-apa mau Tokopedia. Cari namanya motherboard B250 deh ya. Ini banyak dipakai yang buat mining, kesannya ini. Mining gue itu rata-rata B250. Kemarin tuh saya beli yang bukan ini bukan buat mining ya. Ini bukan buat mining loh ya. Dia beda bro. This is not for mining. Kita tutup dulu. Ini nggak ada PCI-nya bro, nggak banyak ya, bukan ini.
yang kayak gini-gini lah ini buat mining. Tapi kemarin saya beli yang murah meriah tuh ini QWERTY. Nah ini ya, ini dapat port ini 1 juta murah nih bro. Ya pakai ini boleh lah buat pemula. Berapa nih? 12 PCIe, oh mantap ya. 12 PCIe cuma 1,3. Nah, boleh lah ini ya. Anggaplah kita tambah ini gitu ya. Mana tadi? Oh, bilang. Nah, kita tambah lagi ini misalnya. Ya motherboardnya tadi berapa? 1.329.000. Oh salah. Ini dulu ya. Tiga ini satu, terus kita harus tambah CPU dong ya, tambah CPU-nya, CPU-nya murah meriah aja teman-teman. Ini dia chipsetnya apa nih? LGA ya, LGA 1150. Kita cari CPU dengan LGA 1151. Cari yang paling murah saja. Misalnya ini dual core cukup, nggak usah mahal-mahal. Pakai ini juga cukup. Ini LGA 155, LGA 1550 ya, bener ya. LGA 1151 ya. Ini cukup, nggak perlu gede-gede karena CPU-nya nggak dipakai buat mining teman-teman ya. Ini cukup pakai ini 700 ya, 800 ini juga murah nih. Kemarin saya beli masih 900-an ya. Ditambah RAM-nya juga nggak usah gede-gede, DDR4 berarti 4 DDR4 yang 4 GB aja cukup karena lagi-lagi RAM juga nggak dipakai banget ya. Kingston DDR4, nah ini cukup lah ya. Ini 229 ini tambah RAM. Ini CPU tambah RAM. Ups. Oke deh. CPU ditambah RAM. Ya, gini ya. Ini satu. Ini sama ya, kita kali. Udah, ini kita udah sini satu lengkap nih. Kurang satu. Nah, buat teman-teman yang mau mining, saya ngasih tahu nggak usah beli namanya hard disk. Jangan beli SSD, jangan beli yang mahal-mahal. Cukup beli USB 16 GB. Cukup pakai USB teman-teman ya, cukup pakai USB ini udah cukup, ini udah bisa running ya, nggak perlu beli mahal-mahal. Nah, ini misalnya 16 GB, 8 GB, 16 GB. Nah, kita cari yang 16 GB ya, fokus itu 16 GB. Nah, pakai USB flash disk Atom juga cukup, ini nggak perlu mahal-mahal teman-teman ya, karena kita nggak butuh 16 GB ya, kita nggak butuh disk, kita cukup bikin bootable disk aja pakai ini cukup buat OS-nya. Kalau saya pakai HFOS kebetulan, kecuali teman-teman, oh saya mau pakai Windows, saya mau tahu enggak. Kalau saya sih maksudnya pakai HFOS lebih light, lebih gampang, ya lebih gampang dan ini sangat-sangat mudah, nggak sangat-sangat mudah, kok nggak susah amat. Mungkin kalau nanti someday saya akan bikin tutorial bagaimana cara menginstal HFOS ya. Oke, nah ini modalnya kita jumlahin sekarang. Sekarang kita modal dari awal, motherboardnya beli, semua beli, kita lihat 28 juta, maka naik ya ROI-nya 19 bulan sampai 20 bulan baru balik modal ya. 20 bulan baru balik modal. Kalau mau diputerin lagi nih 4 VGA, tapi kalau udah pakai ini kita bisa sampai 6 atau 8. Anggaplah 6. Kita naikin. Apa yang terjadi kalau kita 6? Ting. Profitnya nambah dong. Ini kita samain aja. Ini sama dengan ini. Nah, dia naik ya listriknya. Ini 4-nya sama dengan ini juga. Supaya langsung pengaruhnya kebagi. Nah ini ya, kelihatan ya. Kalau 4, dia 19. Kalau 6, dia turun ya. 16 bulan kita balik modal. Kalau kita bisa 8, dia akan lebih cepat. Maka, kalau kalian mau bener-bener modal yang keluar, miningnya, beli motherboard yang bisa sampai 12, this is good. Kita akan bikin sampai 8. Ya. Kalau bisa 8, dan 8 modalnya. Kalau kalian punya modal besar ya, 52 juta bikin gitu. Tapi sekali lagi saya ingetin, RX 578 GB ini lagi bisa meng-mining Ethereum. Kalau Ethereum nggak bisa di-mining, maka profitnya belum tentu dapat ini. Ya. Bisa jadi dapatnya cuma Kaopau itu apa? Kaopau itu Ravencoin atau tadi ETC turun ke 6.000, turun 26%-nya. Kalau turun 25%-nya, maka ROI-nya akan jauh lebih lama lagi. Ya. So, that's it. Hari ini saya cuma menghitung modal bagi mining. Ini ada beberapa saya saya sedang ngajarin how to-nya, spare part-nya apa saja. Saya waktu itu beli M2, saya pikir butuh disk mahal-mahal, coy. Saya butuh yang butuh di luar, nggak butuh, coy. Serius nggak butuh.
pakai USB aja, karena kenyataan saya udah coba pakai USB ternyata bisa gitu. Ngapain gue mahal-mahal beli M2 ya? Kan namanya beginner ya kan. Kalau ada yang mau konsultasi, monggo di komen, share kalau konten saya bagus atau Anda subscribe, bisa di-share ke teman. Saya kira itu buat sementara, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan bikin lagi yang lain, mungkin udah mulai masuk ke setup miningnya. Buat beginner gimana? Kalau buat beginner ya pakai NiceHash, sudah pasti lah ya, paling gampang. Tapi itu banyak sih sebenarnya di internet. Mungkin yang saya susah tuh nyari setup Hive OS gimana caranya, itu nggak ada. Ada sih, cuman nggak detail lah ya. Kita coba lah ya nanti. Oke, saya kira itu. Jadi Anda mau mining, pikirin lagi. Ya, saya selalu ingat selalu dari sini ya, pakainya dari saving ya, pakai saving, jangan pakai uang makan, uang kebutuhan premier, terus Anda pakai mining muterin, karena nggak cepat teman-teman, ROI-nya lama ya. Tapi kalau saya mikirnya kemarin, saya punya saving daripada saya deposito cuma 4%, udahlah saya puterin. Tapi ya itu, ada resiko uang hilang, tapi nggak apa-apa, itu saving. Uang yang basically saya nggak pakai, dan itu udah dipisahin semua ya, bukan tabungan anak, bukan buat ada kebutuhan emergency lain-lain, itu udah saya pisahin. Jadi ini benar-benar uang lebih saya pakai, saya putar. Kalau teman-teman mau pakai buat uang makan, ROI-nya 14 bulan loh bro ya, yakin ya. Dan kalau saya sugesti ya, habis 14 bulan itu baru kalian pakai itu uang makan. Tapi kalau saya sih 14 bulan saya udah bikin mining kedua lagi pasti. Nanti mining kedua baru saya pakai makan. Ada lebih lagi, bikin lagi mining lagi, baru putar terus dari situ. Baru dari situ ada uang lebih yang kalian bisa pakai subsidi buat kehidupan kalian sehari-hari. Atau mungkin kalian berpikir, saya mau berhenti kerja, saya mau financial freedom gitu ya. Di Wealth Management dibilang, kalau kita, kapan sih kita dinyatakan financial freedom? Kalau salary kita sama passive income kita 1:1. Saya masih jauh. Ya itulah ya membuat saya kenapa saya main mining, daripada saving mendingan saya bikin inilah ya. Oke. That's it. Terima kasih dari saya teman-teman. Semoga Anda menyukai konten yang saya buat. Kalaupun ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Kalau ada yang bahasa saya yang kurang berkenan, mohon maaf juga. Kalau ada komentar, ada pendapat lain, ada masukan pengen mengetahui apa, ya di komen aja. Semoga saya bisa membuat konten-konten tersebut. Oke, Iba out. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Bye-bye.